Ya, teman-teman, kita kembali lagi di War Kakao dan kali ini kita lagi-lagi akan kembali melanjutkan serial Donghua The Abyss Game. Episode mentok sampai di sini, guys, dan nantinya akan berlanjut ke minggu depan ya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya atau mungkin ada episode yang sempat terlewatkan, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke jalur ceritanya. Setelah melakukan pertarungan melawan Jingting dan Zhao Yidao sebelumnya, pada akhirnya Han Bin berhasil ditumbangkan dan sekarang ia sudah berada di dalam kondisi sekarat dan tidak bisa lagi lari kemana-mana karena kelompok Jingting sudah berkumpul di sana. Mengeluarkan beberapa item dari inventorinya, Han Bin masih berusaha untuk memulihkan diri. Akan tetapi hal ini tidak dibiarkan oleh Shuai yang langsung menendang item pemulih. Shuai di sini mengatakan jika Han Bin yang harus berakhir dengan mengenaskan di sini merupakan hasil dari apa yang selama ini sudah ia tanam. Pada momen-momen tersebut dari arah lain, Han Bin melihat beberapa orang anggotanya yang masih hidup dan meminta mereka untuk menghabisi kelompok Jingting, dan ia berjanji akan memberikan imbalan yang besar jika menuruti perkataannya. Akan tetapi anggota Han Bin mengabaikan perkataannya sebab selama ini mereka bergabung dengan Han Bin karena tidak memiliki pilihan lain. Apalagi perlakuan Han Bin juga tidak terlalu baik kepada orang-orangnya, mengingat ia akan langsung menghabisi anggotanya sendiri tanpa pandang bulu jika dianggap sudah tak lagi berguna. Hingga akhirnya Han Bin pun tewas sambil mengucapkan jika desa Moonfox ini sudah menjadi milik Jingting dan kawan-kawan. Tapi bagi Jingting, desa pemula ini bukanlah miliknya dan juga bukan milik Han Bin. Dari beberapa item milik Han Bin yang tergeletak, Jingting merasa cukup penasaran dengan sebuah item berwarna biru. Shuai pun menjelaskan jika benda tersebut merupakan daftar penakluk iblis yang memungkinkan seorang untuk bisa melihat informasi pemain secara real time. Setelah mengetahui manfaat dari benda tersebut, Jingting pun mencoba mencari seseorang dan itu adalah adiknya. Dan dengan demikian desa pemula ini akhirnya tidak lagi memiliki seorang pemimpin, menjadi desa yang lebih baik bagi para setiap pemain baru yang masuk ke dalam Abyss Game. Scene pun beralih ke tempat lain di mana Shuai terlihat sedang menggunakan Mid Healing Scroll untuk menyembuhkan luka lamanya, luka bakar di wajahnya yang tercipta dari tragedi di masa lalu. Tak lama berselang, Jingting pun datang dan bertanya kepada wanita tersebut tentang bagaimanakah perasaannya sekarang setelah Han Bin tewas dan tujuannya tercapai. Pada awalnya Shuai merasa jika perasaannya akan membaik, tapi sekarang ia malah merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Karena mulai dari sini ia tidak lagi memiliki tujuan untuk tetap hidup. Sambil menjitak Shuai, Jingting pun menyuruh wanita tersebut untuk tidak terlalu banyak berpikir dan cukup ikuti dirinya saja untuk kedepannya. Tapi Jingting langsung ditendang oleh wanita tersebut. Sambil sedikit tersenyum dan Shuai langsung masuk ke dalam sebuah gubuk. Dari arah lain, Yidao berkata jikalau Jingting itu baru saja merusak suasana hati Shuai yang sedang sedih, makanya dia langsung ditendang oleh wanita tersebut. Di tempat lain, tepatnya di markas tersembunyi Shuai, terlihat Bai Er seorang diri mengunjungi tempat tersebut dan masuk ke dalamnya. Beralih ke markas Han Bin, Jingting yang melihat bangku gaming besar milik Han Bin menganggap memang kursi tersebut sangat bagus, tapi bahannya keras dan pasti sangat tidak enak untuk digunakan. Tak berselang lama, paman kacamata yang datang menyediakan secangkir teh pun mengucapkan beberapa kalimat bijak yang berbunyi, Raja Gunung memiliki kursi naga emas, birokrat memiliki kursi jabatan, dan kaisar memiliki kursi singgasana. Setelah mendengar kalimat tersebut, Jingting bertanya apakah si paman ini dulunya tukang jualan kursi. Karena kurangnya pemahaman Jingting, paman pun menjelaskan jika dari dulu hingga sekarang ketika raja baru mengusir raja yang lama, maka sang raja baru akan menduduki kursinya. Sebuah tradisi yang tidak akan pernah berubah dari masa ke masa. Itulah mengapa paman kacamata bertanya apakah Jingting mau mencoba menduduki kursi tersebut. Dan tentu saja entah itu Shuai ataupun Jingting, tidak ada yang mau menduduki kursi tersebut. Terlebih lagi Shuai yang menganggap jika di tempat ini tidak ada yang pantas untuk dirindukan. Berdiam di satu tempat juga bukanlah menjadi pilihan bagi Jingting yang memiliki tujuan untuk bisa keluar dari Abyss Game, jadi ia harus beralih ke dunia luar.
Di lain hal, paman kacamata sebelumnya juga sudah sempat mengirim beberapa orang untuk menemukan keberadaan Lin Yan, tapi wanita tersebut tidak bisa ditemukan di mana-mana. Menurut Shuai, jika wanita tersebut tidak bisa ditemukan, maka kemungkinan besar ia sudah meninggal dunia. Sore harinya di sebuah ruangan, Shuai kali ini tengah melakukan metode pemurnian, atau enaknya sih kita sebut saja dengan pembersihan jiwa. Ketika seseorang mencapai level 6, maka pemain bisa melakukan metode tersebut dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar kepada sistem. Dan setelah pembersihan, pemain bisa memiliki kemampuan super. Jingting di arah lain bertanya kepada Yidao, apakah setelah prosesi yang dijalankan oleh Shuai selesai, dia juga akan berubah menjadi penyu seperti Yidao. Seketika membuat paman tersebut marah-marah karena kekuatan supernya bukanlah penyu, tapi penyu buaya. Dikatakan bahwa setelah pembersihan jiwa, pemain akan memperoleh job yang berbeda-beda, dan job yang dimiliki oleh Yidao adalah mutan atau varian, di mana sistem akan memilih gen tertentu milik hewan yang kemudian ditanamkan ke dalam tubuh Yidao, membuatnya memiliki kemampuan dari hewan tersebut. Setelah melakukan pembersihan jiwa, kebanyakan para pemain biasa akan memiliki kemampuan super penguatan tubuh atau hyper body. Itu merupakan job sederhana namun sangat berguna. Ada juga job penyihir atau gushi yang mampu menggunakan kemampuan mental dan mengendalikan boneka untuk bertarung di sisinya. Menurut Yidao, job gushi itu tidak cocok dengan Jingting karena pemilik job tersebut memerlukan tingkat intelijensi atau kecerdasan yang tinggi, sebuah fakta yang tidak bisa ditoleri oleh Jingting. Jingting kemudian bertanya kenapa Shuai memilih job pejabat negara atau guoshi. Dikatakan bahwa guoshi merupakan job serbaguna yang bisa memberikan heal, buff, yang biasa berperan sebagai support. Namun untuk bisa mendapatkan job yang satu ini, pemain harus memiliki poin yang cukup banyak serta dianggap lemah dalam pertarungan individu. Biasanya terdapat dua alasan kenapa pemain memilih job guoshi. Pertama, karena paksaan seperti yang dilakukan oleh Lin Yan. Dan kedua, karena pemain tersebut sudah menemukan rekan yang bisa dipercaya. Dan alasan kedua sudah cukup bagi Shuai untuk memilih job tersebut. Bila mengingat Hanbin yang terlihat sangat kuat karena memilih job utusan dewa atau God Sorter, Jingting yakin jika itu merupakan job yang paling cocok dengan dirinya. Di antara kelima job yang ada, God's Order adalah job yang paling mahal. Jika memang ingin mendapatkannya, maka Jingting harus mengumpulkan poin terlebih dahulu. Dan itu bisa ia lakukan secara perlahan. Di markas Shuai, Bai-Er secara diam-diam yang sedang berada di tempat tersebut sendirian juga tengah melakukan pembersihan jiwa, dan di sini ia memilih hyper body. Di tengah prosesnya, Bai-Er bisa merasakan terdapat kekuatan eksternal yang masuk dan bersatu padu ke dalam tiap sel-sel di dalam tubuhnya. Dan setelah prosesi pembersihan jiwa selesai, sedikit melakukan uji coba, dan ia pun bisa bergerak dengan lebih sat-sat daripada sebelumnya. Kembali ke Jingting yang bertanya kepada Yidao kenapa paman tersebut bisa masuk ke dalam dunia ini, tapi sepertinya Yidao tidak ingin membicarakan hal tersebut. Lanjut Jingting yang kembali bertanya, mengingat level Yidao itu sudah cukup tinggi, apakah ia tahu siapakah dalang di balik ini semua? Sosok yang menciptakan permainan Abyss Game yang dianggap Jingting sebagai dunia virtual yang sangat besar. Jingting masih merasa cukup yakin jika ini merupakan dunia virtual buatan karena ia bisa memasuki ruang latar belakang melalui mimpi. Di dalam ruang latar belakang tersebut, Jingting mampu mengeksplorasi beberapa area serta memahami pergerakan para monster. Itu merupakan kemampuan unik yang baru pertama kali didengar oleh Yidao. Meskipun perkataan Jingting itu benar adanya, namun bagi Yidao tetap saja ia tidak bisa sepenuhnya mengatakan kalau ini hanyalah dunia palsu. Karena di dalam dunia ini tidak hanya terdapat lingkungan yang bisa ditinggali saja, namun terdapat pula para pemain yang berasal dari dunia nyata. Dan lagi sudah ada orang yang pernah melakukan uji coba dan mendapati jika tubuh yang digunakan oleh para pemain merupakan tubuh asli. Orang tersebut merupakan seorang pemimpin dari sebuah guild. Dan untuk membuktikannya, ia melakukan percobaan kepada pemain lain yang masih hidup. Yidao tidak ingin mengetahui detail dari percobaan yang dimaksudkan sebab itu sangat mengerikan. Namun dari percobaan tersebut terdapat sebuah kesimpulan yang menunjukkan apabila tubuh para pemain merupakan tubuh asli. Jingting pun semakin dibuat penasaran dengan apa yang dimaksud oleh guild. Dan dijelaskan oleh Yidao, guild merupakan sebuah serikat yang menduduki sumber daya kota yang pada awalnya didirikan oleh sekumpulan pemain dan lama-kelamaan tumbuh semakin membesar.
Seorang pemimpin guild yang memegang satu pohon kehidupan akan dianggap sebagai penguasa kota, dan orang lain yang datang dan bermaksud untuk memburu para monster di area kekuasaan guild harus menyerahkan poin yang sudah mereka tentukan agar pohon kehidupan dapat mengirimnya ke kota yang dituju sebelum bisa menggunakan gulungan teleportasi. Ya, nyatanya terdapat cukup banyak pohon kehidupan di area lain yang bisa digunakan sebagai alat untuk bisa berpindah dari satu kota lain ke kota lainnya. Di Abyss Game sendiri terdapat cukup banyak guild, dan diantaranya terdapat 3 guild teratas, yakni Heart of Zen, Sharp Edge, dan Guild Maze. Selain guild, Yidao juga menjelaskan terdapat satu hal lagi yang disebut sebagai penonton. Itu merupakan tingkat tertinggi yang bisa digapai oleh para pemain. Meskipun julukannya sangat aneh, tapi konon katanya bagi pemain yang bisa melampaui penonton, maka mereka bisa menjadi bangsawan sampai akhirnya meninggalkan dunia ini. Meskipun hingga saat ini tidak ada yang pernah menyentuh titel bangsawan, namun Jingting akan berusaha berada di tingkat tersebut. Tepat setelah Shuai menyelesaikan proses pembersihan jiwa, Jingting mengatakan dengan penuh percaya diri, setelah ia menjadi bangsawan, maka ia akan membawa mereka semua keluar dari dalam Abyss Game, termasuk dengan Yidao, karena Jingting merasa dia adalah paman yang sangat baik. Tapi aneh sekali karena di sini Jingting tidak bisa menemukan di manakah Bai'er yang tidak terlihat. Karena Bai'er tidak bisa ditemukan di mana-mana, Jingting pun mulai melakukan pencarian. Ia mengunjungi berbagai kota di dunia Abyss Game, tapi ia tetap tidak bisa menemukannya. Satu bulan pun akhirnya terlewati dengan terlihatnya Jingting yang kali ini berada di suatu pedalaman hutan yang dipenuhi dengan banyak monster kumbang raksasa. Bersama dengan itu, Jingting juga saling melakukan panggilan video call bersama Shuai dan Yidao yang masih melakukan pencarian. Dari pencarian mereka, Yidao mendapati jika Bai'er telah menyinggung orang dari guild Jianfeng, dan sekarang kemungkinan besar Bai'er sedang bersembunyi di dalam hutan yang dimasuki oleh Jingting. Hutan ini sendiri merupakan area wilayah kekuasaan Guild Topeng, dan karena hubungan antara Guild Topeng dengan Guild Jianfeng cukup buruk, maka ini akan menjadi tempat yang cocok bagi Bai'er untuk bersembunyi. Setelah melakukan pencarian ke seluruh area Guild Topeng, Yidao dan Shuai masih belum bisa menemukan Bai'er, dan kini yang tersisa hanyalah hutan kumbang raksasa, tempat di mana Jingting tengah melakukan pencarian. Jingting merasa sangat kesal karena hanya untuk bisa menemukan Bai'er ia harus menggunakan banyak poin yang niat hati ingin ia gunakan untuk mengganti job. Ia berjanji akan memberikan pelajaran kepada Bai'er setelah berhasil menemukannya. Tak jauh dari sana, Jingting mendengar suara dari orang-orang yang sedang mengobrol, dan secara diam-diam ia pun mulai melakukan penyelidikan. Dan dari sini ia mendapati jika di arah lain terdapat 4 orang pemain. 2 dari mereka berasal dari Guild Topeng berlevel 6, dan 2 lagi berasal dari Guild Jianfeng yang sudah berlevel 9. 2 orang dari Guild Jianfeng berhasil diciduk oleh pemain Guild Topeng, dan mereka dianggap sudah melanggar karena memasuki batas wilayah tanpa izin dari Guild Topeng. Untuk mengatasi masalah tersebut, orang dari Guild Jianfeng pun memberikan 2 buah runestone sebagai bayaran untuk tutup mulut, dan jika keduanya menolak, maka mereka akan dihabisi di tempat. Karena merasa ngeri, pada akhirnya kedua orang dari Guild Topeng pun pergi sambil membawa runestone yang diberikan. Di saat yang sama, Jingting secara tidak sengaja membuat sedikit suara bising yang membuat orang dari Guild Jianfeng merasa curiga. Namun untung saja muncul para kumbang raksasa yang mengalihkan keberadaan Jingting dan membuatnya tetap aman. Tapi tiba-tiba ia diculik. Dan ternyata yang menculiknya adalah Bai'er yang selama ini hilang tak kemana. Setelah kembali bertemu dengan si rambut putih, Jingting mengungkapkan kekesalannya akan Bai'er yang pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada semua orang. Dan setelah keluar dari desa pemula, Jingting dan kelompoknya langsung mendengar dari orang-orang jika seorang pemain berambut putih level 6 telah menyinggung Guild Jianfeng dan sedang diburu oleh guild tersebut. Itu membuat Jingting dan yang lainnya merasa cukup khawatir. Dengan singkat, Bai'er pun menjawab jika para pemain dari guild tersebutlah yang sudah menyinggungnya terlebih dahulu. Sambil marah-marah, Jingting berkata jika ia tidak kemari, maka Bai'er sudah tamat di tangan pemain dari Guild Jianfeng yang berlevel 9 sebelumnya.
Terlebih lagi jika melihat luka-luka di tubuh Bai Er, sudah pasti ia telah kehabisan poin dan tidak bisa membeli item pemulih. Setelah ngomel-ngomel sebentar, Jingting selanjutnya memberikan healing scroll dan mengatakan jika ia sangat memperdulikan Bai Er yang sudah ia anggap sebagai adik karena sudah memberikan bantuan ketika melawan Han Bin di desa Moonfox sebelumnya. Dan tentu saja karena sekarang Jingting sudah datang ketika Bai Er sedang diburu, maka Bai Er juga harus datang ketika Jingting mengalami masalah untuk kedepannya. 你也会来救我的，你还有人扶我。好了，那咱们走。 Setelah Bai Er menggunakan healing scroll dan kembali prima, Jingting mengajaknya untuk segera pergi. Dan untuk bisa pergi dari sana, Bai Er meminta gulungan teleportasi kepada Jingting. Akan tetapi sekarang ia tidak memiliki gulungan teleportasi. Semuanya sudah habis dan dia tidak lagi memiliki poin untuk membelinya. Karena semua poin yang dikumpulkan oleh Jingting sudah habis, ia gunakan untuk membeli benda tersebut. Pergi ke sana kemari hanya untuk mencari Bai Er. Jingting juga meyakinkan Bai Er kalau dua orang dari Guild Jianfeng sudah pergi. Jadi mereka berdua bisa keluar dari hutan ini dengan berjalan kaki. Berjalan kaki juga cukup mengasyikkan karena mereka berdua bisa melihat pemandangan yang indah di dalam hutan. Dan kemudian keduanya pun berangkat. Jingting kemudian menyampaikan jika sekarang Shuai sudah melakukan pembersihan jiwa dan dia memilih job Goshi. Jadi untuk kedepannya mereka tidak perlu lagi membeli healing scroll karena Shuai juga bisa memulihkan mereka. Selain itu Zhao Yidao juga sudah memilih untuk bergabung ke dalam kelompok. Lalu apakah job yang sudah dipilih oleh Bai Er? Tanya Jingting. Namun sebelum Bai Er memberikan jawaban, keduanya harus menghindar dari serangan tembakan yang datang secara mendadak. Sambil bersembunyi di balik bebatuan, Bai Er pun mengatakan bahwa dia sudah memilih Hyper Body dan nampaknya lawan yang baru saja menembak mereka juga memiliki job yang serupa. Hanya saja Bai Er memilih untuk meningkatkan kecepatan, sedangkan lawan sepertinya memilih meningkatkan keterampilan senjata api, sehingga lawan yang kali ini mereka hadapi mampu melepaskan tembakan dari arah kejauhan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sangat berbahaya karena jelas lawan mereka ini merupakan pemain dari Guild Jianfeng yang sudah level 9. Yang artinya semua benda bergerak yang terlihat di matanya takkan bisa luput dari tembakan yang ia lepaskan. Setelah memahami kemampuan lawan, Jingting memiliki sebuah ide yang patut untuk dicoba. Ia melemparkan sebuah ranting kayu ke arah depan dan kemudian berlari ke arah yang berlawanan, tempat di mana para kumbang raksasa terlihat sedang berkumpul di celah pohon. Dalam pelariannya, Jingting terkena sebuah tembakan di area bahu, namun tujuannya berhasil. Tembakan yang dilepaskan oleh lawan membuat para kumbang mulai merasa terganggu dan beberapa dari mereka keluar dari dalam pohon. Salah satu kumbang juga terlihat terkena tembakan peluru musuh, membuat makhluk tersebut sekarat. Dan itulah yang akan ditargetkan oleh Jingting. Ketika semua serangga dari dalam pohon keluar, ia memanfaatkan keadaan untuk bergerak mendekati kumbang sekarat dan kemudian menghabisinya. Selain mendapatkan 80 poin, ia juga memperoleh tambahan poin dari sistem karena berhasil menghabisi makhluk yang lebih kuat darinya. Poin tersebut Jingting langsung belikan 2 gulungan teleportasi dan menggunakannya untuk berpindah ke kota wilayah kekuasaan Guild Topeng yang bernama Kota Naga Tanduk Kayu. Tepat setelah menginjakan kaki di sana, beberapa orang anggota Guild Topeng cukup terpukau karena mereka bisa melihat Jingting dan Bai Er yang berhasil keluar dari area kumbang raksasa secara hidup-hidup meskipun keduanya baru mencapai level 6. Bersama dengan itu muncul pula beberapa orang anggota dan satu orang petinggi dari guild tersebut yang sudah berlevel 6 bernama Zhao Mo yang mengakui kehebatan Jingting dan juga Bai Er. Ia juga tanpa basa-basi langsung mengajak keduanya untuk bergabung ke dalam Guild Topeng. Jika keduanya bergabung dengan Guild Topeng, maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan yang cukup menarik. Contohnya, mereka tidak harus lagi bekerja keras melakukan perburuan monster seorang diri, karena Guild akan memberikan bantuan kepada mereka. Tanpa berpikir panjang, Jingting pun langsung memberikan penolakan, sebab ia baru saja melihat ketidakmampuan guild ini yang tidak bisa mengatasi masalah di dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Untuk lebih detailnya, Jingting selanjutnya menjelaskan jika dia dan Bai Er yang masuk ke dalam hutan kumbang raksasa sempat melihat pemain dari Guild Topeng yang menerima suap dan langsung kembali ke kota ini. Dan pemain yang dimaksudkan berada tepat di belakang Zhao Mo. Dan jika tidak mempercayainya, Zhao Mo bisa langsung menanyakannya saja kepada 2 pemain di belakangnya. Mencoba memberikan penjelasan. Di sini si penerima suap berkata bahwa 2 orang yang datang dari Guild Jianfeng sebelumnya sudah berlevel 9.
Dan satu dari mereka merupakan pemain yang cukup terkenal bernama Zheng Yilong. Fakta tersebut membuat Zhao Mo merasa kecewa dengan anggotanya, apalagi si penerima suap tidak memberitahukan kepadanya tentang masalah guild Jianfeng yang masuk area hutan kumbang raksasa. Namun di sini pria level 10 tersebut akan memberikan setengah kesempatan, di mana kedua orang penerima suap memiliki kesempatan hidup asalkan mereka memiliki kemampuan yang layak. Tapi sayang sekali, karena kurangnya kemampuan kedua orang tersebut, mereka tidak bisa menghindari serangan mendadak dari para pemain yang berada di sampingnya. Dan itulah yang dimaksud kesempatan oleh Zhao Mo. Sementara untuk Jingting dan Bai Er, keduanya diberikan waktu 2 hari memikirkan perekrutan. Dan sebagai kompensasi dari kejadian ini, Zhao Mo juga akan memberikan tempat menginap kepada Jingting dan Bai Er. Sementara keduanya berjalan pergi begitu saja, para pemain di sekitar sana terus memberikan sanjungan kepada guild topeng yang dianggap sangat hebat, dan bergabung dengan guild tersebut akan sangat menguntungkan. Akan tetapi entah itu Bai Er ataupun Jingting, tidak ada dari keduanya yang ingin bergabung dengan guild tersebut. Apalagi Zhao Mo sebelumnya tanpa ragu menghabisi orang-orangnya sendiri. Dia tak ada bedanya seperti Han Bin. Dan itulah ending dari serial Abyss Game kali ini. Ternyata pertarungan sebelumnya di Desa Pemula cuma sekedar opening saja teman-teman. Namanya juga Desa Pemula ya. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih buat kalian-kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, bye.